Sain UU, tasain UU, yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Steele in the house. Sebuah film berjudul The Accountant tahun 2016 akan menceritakan tentang seseorang yang mengidap sebuah penyakit langka. Namun di balik kekurangannya itu, bocah ini atau orang ini memiliki segudang kelebihan dibanding orang normal pada umumnya. Wah, seru nih Bang John. Ya sudah, langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusar bahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di sebuah bar, cerita akan berfokus pada seorang pria dengan sepucuk pistol di tangannya. Ia mengendap-endap masuk saat sedang terjadi aksi pembantaian oleh seseorang tak dikenal. Maksud hati ingin melakukan penangkapan, pria ini justru dibuat mati langkah saat si pelaku ujug-ujug muncul dari belakang dan menodongkan pistol tepat di kepalanya. Flashback ke belasan tahun silam, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bocah kecil bernama Chris dan adiknya yang bernama Braxton, di mana Chris ini didiagnosa mengalami Asperger Syndrome atau sebuah kondisi perkembangan syaraf sensorik yang tidak konvensional. Meski ada kecenderungan memiliki tingkat kecerdasan yang sangat baik, namun cara dia berinteraksi, berkomunikasi, dan berperilaku jelas berbeda dengan Braxton dan anak-anak normal pada umumnya. Challenge. When it's yours, problem. My practice focuses on education. Atas dasar itulah, Chris kemudian dibawa oleh kedua orang tuanya ke sebuah panti syaraf tempat anak-anak berkebutuhan khusus. Seperti si gadis kecil ini yang ditampung dan ditangani secara gratis. Menurut dokter setempat, Chris akan selalu menstimulasi syarafnya agar bisa tetap aktif dan fokus terhadap satu hal, seperti dengan mengulang-ulang sajak Solomon Grundy saat ia tak sengaja menghilangkan satu puzzle hingga puzzle yang hilang ditemukan kembali. Disinilah Chris sekarang, sebuah tempat usaha di bidang jasa konsultasi keuangan bernama Triple Z Accounting, di mana dengan kemampuannya dalam menguasai ilmu matematika dan akuntansi, Chris menjelma menjadi seorang akuntan handal yang siap membantu para pengusaha menengah ke bawah, seperti sepasang pengrajin manik-manik yang berterima kasih atas layanan yang telah Chris berikan. Well, make it 300 square feet. The company truck. Beralih ke Departemen Keuangan Amerika Serikat, kita akan diperkenalkan pada seorang direktur divisi penegakan hukum bernama King dan seorang mantan analis kepolisian bernama Medina yang kini melamar posisi serupa pada departemen tersebut. Sempat ingin pergi karena King menyinggung masa lalunya yang kelam, padahal King hanya ingin memastikan kesiapan Medina menghadapi teka-teki kasus yang akan mereka tangani saat ini. Ternyata belakangan ini King sedang menyelidiki sosok misterius yang dijuluki dengan Sang Akuntan. Sesuai julukannya, sosok ini terbukti berperan sebagai akuntan forensik untuk beberapa jaringan kriminal paling berbahaya di dunia, sehingga King dengan tegas meminta Medina untuk fokus menangani hanya kasus ini saja. At the end of the month, one of two things will have occurred. Resolution of this case, or we update your photo. Faktanya, sang akuntan yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Chris itu sendiri, di mana sikap disiplin dan fokus terlihat dari cara dia mempersiapkan menu makanan favoritnya, yaitu surabi endog ceplok dengan topping kerupuk aci yang agak sedikit tutung. Selain itu, ia juga harus selalu menjaga saraf sensoriknya tetap aktif dengan cara mengurut-urutkan tongkat kayu pada bincurang atau betisnya sambil diiringi suara musik sangat keras dan kelap-kelip lampu blitz yang sangat bengras.
Sambil ngadekul, Chris kembali teringat pada kedua orang tuanya dulu, di mana perbedaan pendapat dalam merawatnya telah mengakibatkan mereka bercerai. Sang ibu ingin Chris dirawat di panti asuhan khusus agar mentalnya tetap stabil, namun sang ayah yang merupakan seorang perwira tentara berkomitmen untuk menciptakan ketangguhan fisik dan mental kedua putranya dengan metode yang ia miliki. Masih dalam rangka menstimulasi saraf otak sekaligus mengasah skill yang terpendam, esoknya Chris berkunjung ke tempat kediaman dari pasangan pengrajin tempo hari yang selain handal dalam bidang perakuntanan, ia juga rupanya ahli dalam hal tembak-menembak yang seketika membuat pasangan tersebut olohok. Selesai dari sana, Chris pulang ke sebuah ruko yang sekilas tampak seperti ruko murahan pada umumnya. Namun saat sudah di dalam, kita akan cukup dibuat takjub saat melihat sebuah truk karavan yang ada di dalamnya. Terdapat banyak sekali barang-barang penting seperti gudang senjata, laci sorolok penyimpanan uang dan emas batangan, termasuk sebuah lukisan abstrak karya Jackson Pollock yang sangat terkenal, di mana filosofi keras dan tanpa batas dari lukisan tersebut menjadi unsur penting bagi kestabilan mentalnya saat ini. Dan lagi, Chris kembali teringat pada masa-masa ketika dulu ia sempat mendekam di penjara militer super ketat. Di sana, ia sangat dekat dengan seorang napi bernama Prancis yang dipenjara akibat kasus penggelapan uang senilai ratusan juta dolar. Sehingga banyak sekali inspirasi yang Chris dapatkan darinya. Bahkan bisa dibilang, dari sinilah sejarah awal Chris menggeluti profesi akuntan forensik, di mana Prancis menyarankan agar Chris fokus pada angka dan kebenaran finansial klien saja, tanpa melihat mereka dari sisi moralitasnya. Simeon Ivankov, 79 Primorsky Boulevard, Odessa. Sedikit informasi yang perlu kita tahu di sini adalah disiplin militer yang diterapkan sang ayah sejak kecil telah membentuk Chris sebagai seorang prajurit multitalenta. Namun kisahnya di militer tak berlangsung lama karena sebuah insiden yang menewaskan sang ayah saat melayat ibunya Chris yang meninggal. Di mana kejadian itu telah menyebabkan Chris masuk penjara atas tuduhan penganiayaan dan pelanggaran kode etik. Good night, son. Good night, Francis. Berkat bantuan sang penelpon misterius yang bernama Justin, Chris diberitai bahwa ada pihak yang sedang mengincarnya, sehingga untuk menghindari kecurigaan berlanjut dari pihak tersebut, Chris disarankan agar mencari klien yang bersih, dalam artian bukan dari organisasi preman, mafia ijazah palsu, atau lain sebagainya. Why? Klien yang Justin maksud di sini adalah Living Robotics, sebuah perusahaan teknologi mutakhir yang bergerak dalam pengembangan peralatan robotik, di mana saat ini administrasi keuangan perusahaannya sedang kacau dan terindikasi ada pihak yang telah menggelapkan saham mereka. Sebagai langkah awal, Chris mengadakan pertemuan tertutup dengan staf inti dari Living Robotics, yaitu sang manajer bernama Rita dan bendaharanya yaitu Eddie, yang diduga sebagai pelaku selama 15 tahun menjabat sebagai bendahara. Selesai dengan mereka berdua, Chris menemui sang direktur bernama Lamar. Ini bebangusnya yang lewat sebuah obrolan singkat itulah Chris menyampaikan bahwa dia akan mulai bekerja esok hari. Whatever you need to do your job, you let me know. I'll start in the morning. Beralih ke kantor Departemen Keuangan saat Medina mulai menyelidiki beberapa nama yang digunakan sang akuntan setiap kali menjalankan pekerjaannya. Ia menemukan fakta menarik tentang sosok sang akuntan ini, yaitu selalu menggunakan nama-nama besar yang merupakan nama ilmuwan matematikawan dunia. Untuk mengetahui siapa sebenarnya sang akuntan ini, Medina mencoba mengidentifikasi sketsa wajahnya dari sebuah rekaman CCTV yang setelah ditelusuri lebih lanjut oleh tim dari FBI, mereka menemukan adanya kecocokan sang akuntan dengan pelaku pembantaian 9 anggota gangster yang terjadi pada adegan awal film tadi. He killed Anthony Little Tony Bazzano,
Forensics list cause of death as blunt force trauma. Your boy kicked him in the head. Once. Tak hanya itu saja, mereka juga menemukan rekaman percakapan antara korban dan pelaku saat kejadian berlangsung. Menganggap jika rekaman ini adalah satu-satunya petunjuk paling kuat, Medina menjadikan rekaman ini sebagai fokus utama penyelidikannya, yang setelah melewati berbagai tahap penyaringan suara, akhirnya didapatkanlah hasil berupa ucapan bait sajak Solomon Grundy. Meski belum diketahui makna dan belum bisa memastikan siapa orangnya, tapi setidaknya ini bisa menuntun mereka menemukan petunjuk selanjutnya. Esoknya, Chris terlihat sudah berada di ruangan meeting perusahaan Leaping Robotics, di mana akuntan internal yang bernama Dana nampak sangat kelelahan akibat saking rumit dan pajuliwetnya alur keuangan pada perusahaan ini. Selesai jam istirahat dan sempat ngobrol-ngobrol sambil sarapan, Chris kembali ke ruang meeting untuk memulai pekerjaannya. Disinilah kita akhirnya akan melihat langsung dengan betapa luar biasanya etos kerja yang dimiliki oleh seorang Chris, didukung dengan otak encer dan fokus tingkat tinggi. Ia mampu mereka puluhan bahkan ratusan buku jurnal perusahaan selama periode 15 tahun terakhir dan berhasil menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 malam saja. Sontak, hal itu membuat Dana tidak habis pikir sekaligus terpukau melihat catatan jurnal sampai memenuhi dinding kaca ruangan. Sedangkan untuk periode 1 tahun saja, Dana sampai menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Namun yang paling menakjubkan adalah Chris mampu menemukan kebocoran angka dengan jumlah yang tidak main-main. Entah siapa pelakunya, tapi satu hal yang pasti, Rita ingin segera dibuatkan laporannya. Who did it? Best guess. Guess. You'll have a report from me. Singkat cerita, malam pun tiba. Eddie dikejutkan oleh kedatangan seorang pria misterius yang bernama, kita panggil saja Samsul. Ini bebangusnya, entah siapa dan apa tujuan Samsul menemui Eddie. Ia sekonyong-konyong mengintimidasi dan menyuruh Eddie untuk melakukan bundir dengan mengkonsumsi insulin dalam dosis tinggi. Eddie yang istrinya diancam akan dihabisi pun tidak punya pilihan lain selain manut-manut saja daripada membiarkan sang istri tewas di tangan si Samsul. I will have a Parker 45 in her brain pan. Make a decision, sir. Keesokan paginya di ruangan meeting, Chris tiba-tiba dikejutkan dengan keputusan Lamar yang meminta petugas untuk menghapus semua catatan jurnalnya. Tak hanya itu saja, Lamar juga menyerahkan bayaran Chris dan memintanya untuk berhenti bekerja. Dengan fakta bahwa Eddie sang bendahara sudah tewas semalam, Lamar menganggap jika Chris tidak perlu lagi melakukan penyelidikan di perusahaannya. As far as I'm concerned, whatever he did is forgiven. Please, I need to finish, please. Sontak keputusan Lamar ini menimbulkan pertanyaan besar bagi Dana, begitu pula dengan Chris yang nampak kecewa karena tiba-tiba dipaksa berhenti di tengah jalan, di mana Chris ini paling tidak suka jika pekerjaannya belum diselesaikan sampai tuntas sehingga ya, kegelisahan yang saat ini Chris alami rupanya tak hilang dengan hanya mendengarkan musik saja. Bahkan semua praktek terapi yang biasa ia lakukan sebelumnya sama sekali tidak dapat membuatnya merasa lebih baik. Dan alhasil, Chris memutuskan pergi ke tempat si pengrajin untuk mengasah skill menembaknya. Selesai menyiapkan 3 melon untuk dijadikan target menembak, ia kembali teringat saat sang ayah membawanya pergi bertugas ke Indonesia, di mana beliau tak hanya membimbing Chris dan Braxton secara mental, tetapi juga melatih fisik mereka agar menjadi pribadi yang tangguh. Tidak apa-apa. Di saat yang bersamaan di dalam rumah si pengrajin, mereka kedatangan 2 pria asing yang ternyata Samsul utus untuk menghabisi si Chris. Sama seperti yang dialami mendiang Eddie tempo hari, mereka sekonyong-konyong mengintimidasi si ibu untuk memancing Chris masuk ke dalam rumahnya, tetapi Christian! Again.
Tak ingin mengalami nasib yang sama, si botak menjadikan pasangan ini sebagai sandera dan bermaksud untuk kabur. Namun hal itu percuma saja karena Chris berhasil menghentikan dan menariknya keluar dari dalam mobil. Bermodalkan ikat pinggang yang dibawanya, Chris berhasil menjatuhkan si botak tanpa perlawanan yang berarti. Di detik-detik sakaratul maut itulah Chris mendesak si botak untuk buka mulut tentang orang yang mengirimnya. Si botak menjelaskan jika ia hanya dibayar oleh orang asing untuk membunuh Chris dan Dana tanpa diberitahu alasannya. Bahkan si botak tidak bertemu langsung dengan orang yang sudah menugaskannya. Dengan cepat Chris tancap gas menuju apartemen untuk menyelamatkan Dana. Dalam perjalanan, ia menghubungi Justin dan memintanya untuk segera mengubah identitas termasuk mengamankan semua data yang berkaitan dengan Chris. Dan benar saja, setibanya di apartemen, Chris mendapati beberapa pria mencurigakan yang tiba-tiba masuk ke kamar Dana dan... Selesai dengan para penjahat, Chris membawa Dana ke ruko miliknya untuk mengambil beberapa barang seperti pistol dan segepok uang. Di mana rasa penasaran memaksa Dana untuk menyelinap ke dalam truk dan melihat langsung semua isi yang ada di sana. Sempat mempertanyakan tentang pekerjaan Chris yang sebenarnya, Chris hanya menjawab jika Dana tidak perlu tahu lebih banyak dan langsung mengajaknya pergi dari sana. Medina sendiri baru mendapat laporan dari petugas investigasi terkait sajak Solomon Grundy yang ternyata merupakan sajak anak-anak dari abad ke-18. Namun dari cara bagaimana sajak tersebut dibawakan, petugas berasumsi bahwa si pembaca mungkin sedang dalam kondisi stres atau mengalami trauma berat. Bahkan bisa saja si pembaca adalah seseorang yang menderita sebuah kelainan langka. Autism is nearly impossible to identify visually. Lack of eye contact, face, protruding ears, poor muscle ductive. Larut malam, Medina melanjutkan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi beberapa akuntan yang berpenghasilan di atas $1 juta per tahun, di mana angka tersebut terbilang mustahil untuk dicapai meski oleh seorang akuntan profesional sekalipun. Yang dengan bantuan seorang rekan dari FBI, akhirnya didapatkanlah nama Christian Wolf alias Chris yang sengaja menyebar penghasilannya di 3 perusahaan berbeda untuk menghilangkan jejak. Easy accounting. Everyone. Managing partner, Christian Wolf. Tak buang waktu, Medina melaporkan temuannya ini kepada Bapak King. Meski kurang ditanggapi dengan baik, Medina berusaha meyakinkan King jika semua itu hanya sebuah pengalihan saja, sehingga mereka memutuskan untuk melanjutkan kembali penyelidikannya. Well, what if he's taking other means of payment? Pack a bag, we're going to Chicago. Disinilah Chris dan Dana sekarang menginap di sebuah hotel berbintang 7 yang dianggap sebagai tempat paling aman untuk mereka saat ini. Setelah saling bercerita tentang latar belakang dan pengalaman masing-masing, Chris baru sadar dengan Rita sang manajer yang mungkin saja ikut terlibat dan menjadi incaran para pejabat, sehingga ia memutuskan untuk pergi memastikannya. Terlambat bagi Chris karena Samsul sudah lebih dulu menyatroni rumah Rita dan baru saja keluar dari sana. Samsul yang sadar jika dirinya sedang dibuntuti pun berhasil kabur dan mengelabui Chris dengan beberapa tembakan yang dilayangkan dan menemukan Rita yang sudah terkapar tak bernyawa. Setibanya di hotel, Chris mendapati Dana yang masih berada di sana dan sedang tertidur pulas. Tak ingin melibatkan orang lain dalam pekerjaannya, Chris menulis sepucuk surat untuk Dana baca saat dirinya sudah bangun dan pergi meninggalkannya sendirian di hotel ini. Di saat yang sama, King bersama tim FBI sudah berada di rumah Chris untuk melakukan penangkapan. Selain menemukan barang bukti sepucuk pistol dan sebuah termos aluminium yang sudah petot, mereka juga dibuat gogodeg dengan sistem keamanan yang tidak biasa untuk rumah seorang akuntan, mulai dari CCTV yang terpasang di setiap titik dan persenjataan berat yang juga telah disiapkan, sehingga Medina semakin yakin jika Chris adalah sang akuntan yang selama ini mereka cari.
My best to Michelle. I will. Sementara tim disuruh pergi untuk membuatkan laporannya, King dan Medina akan berjaga di sini sampai Chris sang tuan rumah pulang, yang pada momen inilah akhirnya King menceritakan tentang semua hal yang berkaitan dengan sang akuntan. Well, you tell me, Medina. Men kill each other for any... 10 tahun lalu, lebih tepatnya saat kejadian di dalam bar, pria yang ditodong pistol ternyata adalah si King itu sendiri. Ia sempat akan dijadikan korban ke-10 yang dihabisi sang akuntan setelah 9 gangster sebelumnya. Namun karena mungkin ada rencana lain, sang akuntan membiarkannya tetap hidup. Why he let me live, I didn't know. Hal itu pun terjawab ketika King sempat berniat pensiun dari posisinya sebagai agen keuangan, di mana pada saat itu Justin menghubunginya atas perintah dari Chris untuk melakukan kerjasama. Dan sejak King sukses menangani berbagai kasus yang Chris bocorkan kepadanya, reputasinya pun naik drastis hingga King diangkat menjadi direktur utama Departemen Keuangan. Tak hanya itu saja kejutannya, rupanya King juga pernah bertemu langsung dengan Francis, sang maestro akuntan para gangster, di mana pada saat itu Francis sempat dijadikan informan untuk mengungkap rahasia para gangster yang pernah jadi kliennya. Namun sayang, perlindungan pemerintah tidak berlaku setelah Prancis dibebaskan, sehingga He had Francis in a couple hours. Tortured to death. ya, akhirnya Prancis tewas secara kejam di tangan antek-anteknya para gangster, sedangkan Chris yang masih berada di dalam penjara berhasil kabur setelah melumpuhkan penjaga dengan termos tadi. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa pembantaian yang Chris lakukan di dalam bar 10 tahun yang lalu adalah bentuk pembalasan atas kematian Prancis yang sudah menjadi guru sekaligus ayah kedua baginya. No one knew Wolf. Funeral home. Whose wake? Terlepas dari status Chris sebagai akuntan forensik bagi kelompok kriminal paling dicari, ia rupanya punya tujuan mulia dengan terus membantu penegakan hukum yang dilakukan oleh King. Bahkan penyelidikan yang Medina lakukan saat ini adalah rencana Chris untuk melibatkannya dalam mengungkap dalang di balik skandal living robotik. He's a fucking killer. Believe me, I wrestle with the same decision. But when I got that first call... Beralih ke tempat lain, saat Samsul sedang mempersiapkan pengamanan di rumah seorang klien, kita akhirnya akan mengetahui si Samsul ini bekerja untuk siapa. Ya, Samsul ternyata bekerja untuk Lamar yang ditugaskan untuk menghabisi orang-orang yang mulai mencium penggelapan saham di perusahaannya. Seperti yang sudah menimpa Eddie dan Rita, bahkan saat ini Lamar menargetkan Chris karena sudah ikut campur terlalu jauh dan tiba-tiba... Ya, rupanya Chris sudah lebih dulu menyiapkan penyerangan dari jarak jauh dan berhasil menjatuhkan beberapa musuh yang berjaga di luar, lalu masuk dan menghabisi para penjaga di dalam. Sempat tertembak di bagian kaki, hal itu tak sedikit pun membuat Chris mundur dan malah semakin membrutal, sampai-sampai membuat Samsul dan anak buahnya kewalahan. Saat sedang melihat CCTV itulah, Samsul tak sengaja mendengar sajak Solomon Grundy yang biasa Chris ucapkan untuk menjaga mentalnya tetap fokus, sehingga Samsul yang penasaran pun nekat menghabisi rekannya sendiri demi bisa bertemu dengan si target secara langsung. Stand down! Fuck off. Faktanya, sosok Samsul yang selama ini mengincar Chris tidak lain adalah Braxton alias adik kandungnya sendiri. Bukannya menjadi pribadi yang lebih baik setelah belasan tahun tidak bertemu, Braxton justru mengabdikan sisa hidupnya menjadi seorang pembunuh bayaran kejam tanpa memikirkan sisi moral dan kemanusiaan. I need to finish. You're gonna give me an answer. Why would you and Pop go to that funeral? Sempat terjadi drama keluarga saat Braxton menyalahkan Chris soal kematian sang ayah. Hal itu tak berlangsung lama setelah Chris menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia juga meminta maaf karena selama ini belum bisa menjaga Braxton dengan baik. Namun ia berjanji akan segera menemuinya kembali setelah semua pekerjaan ini sudah selesai. Did you even wonder where I was? I knew where you were. I just wanted you to be safe.
Setelah sedikit perkelahian dan percakapan yang cukup alot, datang lamar sambil berusaha membela diri dengan dalih-dalih busuknya. Namun hal itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Chris yang sudah bulat, yaitu... Do you even know what that's like? Yes, I do. Esoknya, Medina dan pihak FBI langsung mengadakan acara konferensi pers terkait kasus yang berhasil mereka tangani. Medina menjelaskan jika keberhasilannya dalam mengungkap skandal living robotik tidak lepas berkat bimbingan King, sang atasan, termasuk peran penting dari dua sosok misterius, yaitu Chris dan Justin. He was just like our other two. He was a happy baby. Now he rarely speaks. It's like... Lantas, siapakah sosok Justin yang selama ini selalu membantu Chris? Ya, ternyata ia adalah sosok gadis kecil yang merupakan anak dari pengelola panti syaraf di awal film, di mana berkat donasi yang disumbangkan oleh Chris, Justin dengan segala keterbatasannya menjelma sebagai sosok paling penting di balik perjuangan Chris selama ini, yang dengan bermodalkan aplikasi penterjemah digital dan perangkat komputer canggih, Justin akan terus mengawal perjalanan Chris sampai tuntas. I'll say they're generous. That. But that woman... Hello, Dreamboat. Shall we chat? Di saat yang sama, Dana mendapat paket sebuah lukisan poster Dogs Playing Poker, yaitu jenis permainan judi yang dulu sempat disukainya. Namun ternyata lukisan itu hanya sampul dari sesuatu yang justru jauh lebih berharga, di mana Chris sengaja menghadiahkan lukisan Pollock ini sebagai kenang-kenangan untuk Dana. Sementara untuk Chris sendiri, ia tetap dengan gelarnya sebagai sang akuntan forensik yang saat ini sedang menggusur truk karavan untuk menjalankan misi selanjutnya. Tamat ending yang sangat menjeniuskan.